Polemik soal ijazah palsu mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo kembali mencuat, bersamaan dengan isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jokowi sendiri menduga kuat bahwa serangan ini bukanlah serangan personal semata, melainkan bagian dari agenda besar politik yang sengaja dimainkan untuk meruntuhkan reputasinya pasca lengser. Namun, benarkah demikian? Ataukah isu ini memang bagian dari dinamika demokrasi yang wajar, di mana setiap pemimpin harus siap diuji, bahkan setelah ia meninggalkan jabatannya? Saya berperasaan, memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya, mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang buat saya biasa-biasa saja. Termasuk jasa palsu, pemakzulan. Sebab saya kira ada agenda besar politik. Dan isu ijazah palsu bukan barang baru. Sejak Jokowi pertama kali naik ke panggung nasional, tudingan itu sudah menghantuinya. Bedanya, dulu ia masih berstatus presiden aktif yang memiliki kekuatan politik penuh untuk melawan balik. Kini, ketika ia sudah turun, luka lama itu dibuka kembali. Mengapa? Karena saat Jokowi tak lagi berkuasa, lawan politik melihat celah untuk menyerang tanpa khawatir berhadapan langsung dengan kekuatan rezim yang masih solid. Jika hanya bicara soal dokumen ijazah, masalah ini bisa selesai lewat pembuktian hukum. Tetapi mengapa terus diulang-ulang? Jawabannya ada pada legitimasi politik. Dengan menggoyang kredibilitas Jokowi, lawan politik ingin menanamkan keraguan di benak publik, apakah kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun benar-benar sah dan layak dihormati? Disinilah permainan opini bekerja menyerang integritas pribadi demi meruntuhkan simbol kekuasaan. Tak bisa dilepaskan, Gibran adalah target nyata dari isu ini. Sebagai wakil presiden muda yang tengah meniti jalan panjang menuju 2029, Gibran dipandang sebagai ancaman besar bagi elit politik lama. Dengan menyerang Jokowi, otomatis serangan itu merembet ke Gibran. Pemakzulan yang digulirkan bukan hanya soal kinerja, melainkan juga soal membebani Gibran dengan warisan tuduhan ayahnya. Dengan kata lain, Gibran sedang dijadikan collateral damage dari perang elit. Banyak pihak termasuk pengamat membaca isu ini sebagai upaya sistematis untuk memisahkan Jokowi dari Prabowo Subianto. Aliansi keduanya selama ini dianggap mengganggu tatanan politik lama. Ada elit yang merasa kehilangan ruang, ada pula yang melihat duet ini terlalu kuat untuk dilawan secara frontal. Maka strategi yang digunakan adalah memunculkan isu sensitif yang bisa menciptakan jarak, bahkan retak, di antara keduanya. Jika Jokowi dan Prabowo benar-benar pecah kongsi, maka lanskap politik nasional akan berubah drastis. Kita tak bisa menutup mata, semua manuver hari ini berhubungan langsung dengan pemilu 2029. Nama Gibran sudah digadang-gadang sebagai salah satu calon presiden terkuat. Di titik ini, wajar jika lawan politik berusaha menjegalnya sejak dini. Isu ijazah palsu hanyalah pintu masuk untuk membangun narasi bahwa keluarga Jokowi tidak layak memimpin lagi. Pertanyaannya, apakah publik akan menelan mentah-mentah narasi itu, atau justru semakin bersimpati karena merasa Jokowi dan Gibran sedang dizalimi? Langkah Jokowi membawa masalah ini karena hukum adalah cara cerdas untuk membalikkan serangan. Namun, publik juga perlu bertanya, apakah benar ini semata-mata intrik politik, atau justru bagian dari dinamika demokrasi yang sehat? Dalam sistem demokrasi, wajar saja seorang pemimpin diuji, bahkan setelah lengser. Tapi ketika isu yang sama dimainkan berulang kali tanpa bukti kuat, sulit untuk tidak mencium aroma permainan politik kotor. Suka atau tidak, Jokowi masih terlalu berpengaruh untuk diabaikan. Dengan jaringan politik, ekonomi, dan sosial yang ia bangun selama 10 tahun, ia tetap menjadi figur yang bisa mengubah peta politik kapan saja. Selama pengaruh itu ada, maka Jokowi akan terus menjadi sasaran. Inilah konsekuensi dari seorang pemimpin yang berhasil mencetak jejak besar. Ia tak pernah benar-benar bisa pensiun dari politik. Isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran hanyalah permukaan dari pertarungan elit yang lebih besar. Jokowi membaca ini sebagai agenda politik besar, dan kemungkinan itu memang tak bisa diabaikan. Namun di sisi lain, demokrasi memang membuka ruang untuk kritik tanpa batas, meski terkadang digunakan secara manipulatif.
Pada akhirnya, publiklah yang menentukan apakah isu ini dianggap serius atau sekadar permainan politik. Satu hal yang pasti, pertarungan menuju 2029 baru saja dimulai dan panasnya sudah terasa sejak sekarang.